dhahara zina wa aklur riba fil balad illa khariba. Kata Sayyidina Umar, tidaklah nampak muncul jelas zina dan makan riba di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu negeri, illa khariba, kecuali oleh Allah akan dihancurkan daerah itu. Barangkali bukan dihancurkan dari segi Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan daerah itu, tapi bisa saja porak-poranda daerah itu dengan hal-hal yang lainnya. Jadi yang harus dijaga diantaranya zina dan juga makan riba. Kalau kita berbicara tentang zina Allah, ya kan? Kita sering mendengar bagaimana perselingkuhan di mana-mana. Di media televisi, di Facebook terjadi itu perzinahan. Ada istilah pelakor dan lain sebagainya. Allah. Lalu aklur riba, makan riba kita lihat di pohon-pohon ditempel akad. Apa yang ditempel akad di pohon itu? Wallahu alam. Pian barangkali sudah sering melihat bagaimana ditempel di pohon itu. Ya kan? Apa yang ditempel di pohon? Ya kan? Maaf, minta ampun, minta maaf. Tapi harus perlu jelas akad. Ya kan? Jadi walaupun barangkali agak pahit, ya kan, tapi ulun harus sebut akad. Karena apa? Karena efeknya bahaya, efeknya sangat besar sekali di dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Jadi benar-benar jaga apa yang mesti kita makan. Jadi rezeki itu yang penting cukup, tapi halal, bikin kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikin kita bisa bangun malam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah makan haram bisa dipasti akan lemah semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun bisa beribadah kepada Allah percuma. Sering ulun kata akad, syaitan itu tidak akan menggoda orang yang sholat, di mana orang yang sholat itu memakan makanan yang haram. Syaitan tidak menggodanya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa syaitan tidak menggoda orang yang makan haram? Iya, karena percuma digoda. Digoda atau tidak digoda, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bagian tubuhnya ada sesuatu yang haram. Kalau sudah sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf, maka apa arti hidup kita puluhan tahun bahkan ratusan tahun misalkan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berguna apa-apa. Kenapa? Karena sholat kita tidak diterima. Kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah kita 0, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada gunanya hidup puluhan tahun kalau kita makan haram, karena sholat tidak diterima, semua amalan ibadahnya semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perkara doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita pikir akad. Dulu barangkali sebelum kita mendengarkan hal-hal yang seperti ini dari guru-guru kita lah. Kalau kita berjalan biasanya lalu ketemu sama maaf duit begitu, kita senang barangkali. Dulu sebelum kita mendengarkan hal-hal yang seperti ini, melihat ada duit misalkan di tengah jalan segopok begitu, oh senang, hingung, oh, kita ambil, ya kan? Ternyata ini bukan duit kita. Setelah kita tahu, ya Allah, kalau kita ketemu tuh duit banyak begitu di tepi jalan, kita rasa takut untuk mengambil duit itu. Kenapa? Karena duit itu bukan punya kita. Ya kira-kira kalau boleh ulun bertanya, duit itu punya kita atau bukan? Bukan duit kita. Memang kita yang mendapat akadnya, tapi harus kita julungi ke orang yang punya duit itu. Ya cuman sayangnya maaf,
ada orang yang mendapatkan misalkan HP di tengah jalan misalkan atau di mana begitu, mendapatkan HP, lalu setelah itu dia telepon atau ada yang punya telepon ini Habibullah ya Rasulullah ya